بسم الله الرحمن الرحيم. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. Dunia menjadi saksi. Gelombang serangan rudal Iran kali ini disebut-sebut sebagai yang tersukses dan paling terkoordinasi sepanjang konflik Amerika-Israel dan Iran. Sebab, gelombang serangan yang sudah memasuki episode ke-23 ini menargetkan jantung kekuasaan Israel. Gedung-gedung pemerintahan, pusat komando, tempat-tempat di mana keputusan-keputusan paling krusial diambil oleh para pemimpin negara Zionis tersebut runtuh berserakan. Berdasarkan keterangan jurnalis investigatif internasional, beberapa rudal Iran berhasil menghantam langsung kompleks gedung pemerintahan Israel, tempat di mana para pejabat tinggi Israel menjalankan roda pemerintahan. Beberapa pejabat tinggi Israel dilaporkan menjadi korban dalam serangan ini. Dalam rekaman-rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan kepulan asap tebal yang membumbung dari atas gedung yang disinyalir sebagai apartemen mewah para pejabat tinggi Israel. Saksi mata melaporkan tim penyelamat terlihat bekerja dengan panik di lokasi-lokasi yang termasuk kawasan elit di ibu kota Israel, Tel Aviv. Dan yang paling mengejutkan saudara-saudara adalah reaksi pemerintah Israel sendiri. Biasanya, setelah serangan rudal, Israel dengan cepat mengeluarkan pernyataan penuh percaya diri. Mereka bilang, semua rudal berhasil dicegat. Mereka menampilkan juru bicara militer yang tersenyum tenang di depan kamera. Tapi kali ini mereka menampilkan keheningan yang membingungkan. Tidak ada angka korban yang diumumkan, tidak ada detail kerusakan yang dibagikan. Dan hal ini menjadi pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tembok sensor Israel? Berapa banyak korban yang sebenarnya jatuh? Dan mengapa Israel begitu ketakutan dengan kebenaran sehingga mereka memilih untuk membungkamnya? Para analis militer mengatakan, pihak berwenang Israel secara sistematis menekan jatuhnya korban manusia dan infrastruktur yang nyata dari serangan rudal Iran, sebuah tindakan yang menurut para analis mencerminkan kepanikan yang berkembang di dalam rezim yang tidak terbiasa berperang di dalam perbatasannya sendiri. Padahal serangan rudal Iran yang menghantam jauh ke jantung wilayah pendudukan Israel sejak Jumat malam telah menyebabkan kerusakan parah dan korban yang signifikan, menurut pengamat regional. Namun, rezim Israel telah berulang kali menyensor tingkat sebenarnya dari kerugian ini dalam upaya untuk mempertahankan ilusi kekuatan. Media berbahasa Ibrani dan komentator lokal menyatakan bahwa kabinet dan militer Israel sengaja menyembunyikan angka sebenarnya untuk menghindari kecemasan publik lebih lanjut. Ketika rudal Iran menyerang wilayah sipil, media Israel langsung melaporkannya, tetapi informasi tentang serangan terhadap lokasi militer atau strategis dirahasiakan, ujar media Israel, Haaretz. Muhammad Ghazi Al-Jamal, seorang peneliti politik, menyuarakan kekhawatiran ini dengan mengatakan, kehancuran yang terlihat diperkirakan akan memicu keresahan di kalangan warga Israel yang mungkin mulai menuntut diakhirinya perang. Itulah sebabnya elit militer dan politik Israel berupaya menekan laporan kerusakan untuk menunda reaksi publik yang tak terelakkan, imbuhnya. Mahan Mustafa juga memperingatkan adanya keretakan psikologis dalam masyarakat Israel. Setelah euforia awal atas serangan Israel dan Amerika terhadap Iran, warga Israel mulai menyadari betapa mengerikannya serangan balasan Iran ini, katanya. Orang Israel belum pernah melihat kehancuran seperti itu di tanah air mereka, imbuh Jamal. Dia menyimpulkan bahwa rezim Israel telah salah menilai skala dan dampak pembalasan Iran yang terus memangsa para pemukim Yahudi. Sementara itu, Israel tampaknya semakin dekat dengan kehancuran. Pada pukul 11.45 waktu setempat, ledakan dahsyat menggelegar membelah siang hari yang tenang. Rudal-rudal Iran melesat membelah langit Israel, menciptakan neraka di bumi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ribuan keluarga Israel berteriak histeris, berlarian mencari perlindungan, sementara bunker-bunker bawah tanah sudah tak memadai. Sekitar 13.000 warga Israel harus dievakuasi dari berbagai daerah karena serangan rudal dan pesawat nirawak Iran. Ini bukan main-main. Ribuan keluarga yang lagi santai di rumah tiba-tiba harus lari berhamburan.
Di lain sisi, akibat serangan Iran yang semakin intens dan tak peduli waktu, kehidupan masyarakat di wilayah yang diduduki Israel praktis lumpuh dengan banyak warga mengungsi ke tempat lain. Kota-kota besar di Israel yang biasanya ramai mendadak sepi kayak kota hantu. Disebutkan Al-Mayedin, ribuan warga ketakutan sehingga beberapa di antaranya bersembunyi di tenda-tenda yang didirikan di tempat yang jauh dari pemukiman. Karena lebih dari separuh pemukim tidak memiliki akses ke bunker untuk menghindari rudal Iran. Berdasarkan kabar yang beredar, banyak keluarga Israel yang sampai sekarang masih gemetar ketakutan setiap mendengar suara keras. Anak-anak kecil yang harusnya bermain dengan riang, sekarang malah ketakutan setengah mati. Ibu-ibu yang biasanya sibuk memasak, sekarang cuma bisa memeluk anak-anaknya sambil menangis. Spekulasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa banyak warga yang mengalami gangguan tidur parah. Mereka takut keluar rumah, takut bunyi petir, bahkan takut suara pesawat komersial biasa. Para ahli psikologi di Timur Tengah menyebut, generasi anak-anak Israel yang mengalami peristiwa ini akan membawa luka batin seumur hidup. Mereka mungkin akan kesulitan percaya pada keamanan, mudah panik, dan mengalami gangguan stres pasca trauma. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kabar yang beredar menyebutkan bahwa banyak keluarga Israel yang sekarang mempertimbangkan untuk pindah ke negara lain. Mereka kehilangan kepercayaan pada sistem pertahanan negaranya sendiri. Ini adalah eksodus besar-besaran yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, sebanyak 8.000 warga Israel kehilangan rumah usai serangan habis-habisan yang diluncurkan Iran pada siang hari ini. Disebutkan, serangan balasan Iran itu telah membuat 30.000 bangunan serta kendaraan rusak. Dana kompensasi pajak properti Israel menyebut bahwa 8.000 warga Israel mengungsi ke Yediot Ahronot karena rumah mereka rata dengan tanah. Diketahui sejumlah bangunan penting di Israel rusak akibat serangan Iran. Misalnya saja bangunan Bursa Efek Israel, rumah sakit, kilang minyak, serta pangkalan militer terbesar di wilayah tersebut rusak akibat serangan balasan Iran. Di lain sisi, para pejabat Iran mengatakan misi pembalasan ini akan terus berlanjut selama diperlukan. Sementara itu, Presiden Kolombia, Gustavo Petro angkat bicara menanggapi perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Petro mengingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk segera menarik diri dari PM Israel Benjamin Netanyahu. Pasalnya, kata Petro, Netanyahu meluncurkan serangan terhadap warga sipil, anak-anak, dan akan membawa pengikutnya ke jurang. Memisahkan diri dari Netanyahu adalah hal wajib. Dia meluncurkan rudal terhadap anak-anak di planet bumi itu. Amerika harus memisahkan diri dari Netanyahu untuk perdamaian, ujar Petro. Sementara Rusia pada Sabtu, 28 Februari 2026, meminta warganya keluar dari Israel dan Iran setelah konflik Amerika Serikat-Israel-Iran menyeret Timur Tengah ke dalam krisis besar. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menilai Washington dan Tel Aviv memicu situasi berbahaya. Washington dan Tel Aviv sekali lagi memulai tindakan berbahaya yang dengan cepat membawa kawasan itu ke ambang bencana kemanusiaan, ekonomi, dan ini tidak dapat dikesampingkan bencana radiologis, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dikutip dari kantor berita AFP. Rusia juga menegaskan dampak yang mungkin timbul dari eskalasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang menyerang duluan. Tanggung jawab atas konsekuensi negatif dari krisis buatan manusia ini, termasuk reaksi berantai yang tidak dapat diprediksi dan spiral kekerasan yang meningkat, sepenuhnya terletak pada AS Israel, kata kementerian itu.